keluar kali ini. Tapi akan di-challenge oleh Kunlavut Pititsan karena sangat genting. Bila mana challenge ini berhasil, maka game pembuka menjadi milik dari Kunlavut Pititsan. Kalau gagal, akan kembali berimbang 20-20 dus. Keluar. Challenge ketiga di pertandingan kali ini. 2 dari Zhao gagal, 1 dari Kunlavut juga unsuccessful. Bali angka berimbang 20-20. Tipis. Mulut net tadi. Pengembalian dari Kunlavut Pititsan. Zhao berupaya. Kemudian gagal. Shuttlecock untuk dilayangkan oleh Zhao menuju bidang permainan dari Kunlavut. Tersangkut kembali. Yang sedikit menang angin. Zhao Junfeng kehilangan konsentrasi, kehilangan fokus, kehilangan cara bermain yang seharusnya dia tetap lakukan seperti di game pertama, Adi. Iya. Keluar lagi. Kesalahan-kesalahan yang kita tidak saksikan konsisten terjadi dalam permainan Zhao, bahkan di sepanjang turnamen, tidak hanya di laga ini, semuanya seolah menimpa dirinya di game kedua di babak semifinal ini. Lagi. Apa? 10 angka bahkan. Iya. Tentu saja saya melihat bahwa Zhao Junfeng terlihat kondisi fisiknya menurun sehingga pukulan-pukulannya tidak begitu akurat. Akankah ini adalah dampak dari pertandingan Spartan di babak 16 besar dan 8 besar? Ya. Ketika itu Zhao Junfeng menjalani partai 1 jam lebih. Menghadapi Li Hijia dan juga Ranoy HS. Seperti terkuras memang stamina dan endurance dari Zhao, terutama terlihat di game kedua ini. Dan juga keunggulan taktikal dari Kunlavut. Oh, tipis. Masih mampu dikembalikan. Zhao Junfeng dengan backhand return tadi. Angka pertama akhirnya mampu diraih setelah Kunlavut unggul 10 poin tadi. Towel only. Menghadapi Kodai Naraoka, Kunlavut juga sempat tertinggal 4-9 di game kedua sebelum dia mampu membalikan keadaan menjadi 21-11. Ini harus diwaspadai juga oleh Kunlavut karena mungkin skenario yang sama coba dikembangkan oleh Zhao untuk bisa melakukan revival di game kedua. Wow, luar biasa di game kedua ini. Ya, dan pukulan-pukulan kedut yang begitu susah ditebak oleh lawannya. Oh, sayang sekali.
4-14. Kun Lafut memang kalau sudah menemukan ritme dan penampilan yang apik maka sulit dihentikan. Ini yang sedang dirasa oleh Zhao yang ragu-ragu tadi. Serba salah dalam setiap gerakan dan juga bagaimana dia berupaya mengembalikan pukulan dari Kun Lafut. Memang Kun Lafut Vititsan ini akan memulai era baru persaingan di tunggal putra dengan Lakshya Sen, dengan Kodai Naraoka. Kita masih menanti juga Indonesia akan menghadirkan siapa dalam perbincangan 3 pemain junior yang hebat, kemudian menjadi pemain senior yang juga sudah mulai berprestasi lagi-lagi. Zhao Junpeng, ini entah apa yang terjadi. Ini meltdown di babak kedua, penampilan drastis menurun dari Zhao. Iya, dan saya melihat bahwa konsentrasi menjadi pekerjaan utama bagi seorang Zhao Junpeng. Terlihat sekali bahwa ketika beradu rally juga lakukan kesalahan-kesalahan. Masuk Adi, lagi-lagi. Apakah ini faktor kondisi fisik? Iya. Sehingga menurunkan konsentrasi dari Zhao Junpeng. Tidak terlihat permainannya seperti di game pertama. Betul, sama sekali tidak terlihat. Dan bagaimana memang Kun Lafut juga adaptif dengan shuttlecock yang lambat dan juga bagaimana gimnasium ini cukup besar sehingga banyak gerakan dari drift angin yang cukup menyulitkan bagi para pemain. Tapi Kun Lafut sangat-sangat apik dalam penampilannya di partai semifinal, terutama di game kedua ini. Dan bukan tidak mungkin akan mengamankan tiket beraksi di partai puncak. Keluar. Amatan yang apik dari Kun Lafut Vititsan. Kali ini Akan challenge. meminta challenge, tapi saya yakin bola itu keluar. Apapun cara akan dicoba oleh Zhao. Dalam 2 challenge sebelumnya dia pun tidak berhasil di game pertama tadi. Official review, akankah mengubah keputusan di lapangan? Tentunya tidak. Jauh sekali tadi. Jauh sekali, betul. 1 challenge remaining. (19-5) setelah game pembuka yang begitu menegangkan, sangat alot 18-5. rebutan angka. Kali ini Play. kesalahan sendiri dan juga penampilan sensasional dari Kun Lafut. Lagi gagal. Yang begitu melintir tadi Adi. Iya. Saksikan tadi sehingga menyulitkan bagi Zhao Junpeng. Gagal lagi. Memberikan match point bagi Kun Lafut Vititsan di ambang sejarah untuk dirinya. Melaju ke babak final dalam usia yang masih begitu belia, 21 tahun. Kun Lafut tentu merupakan ancaman bagi pemain-pemain bulu tangkis dunia. Match point bagi Kun Lafut Vititsan. Luar. 6-20. Sulit memang bagi Zhao Junpeng setelah game pertama tadi begitu ketat. Tertinggal jauh. Berakhir sudah persaingan di partai semifinal. Kun Lafut Vititsan melenggang ke partai puncak dalam ajang BWF World Championship 2022. Dominasi disajikan dirinya menaklukkan Zhao Junpeng dalam persaingan 2 game dan sangat layak memang lolos menuju partai final. Ya, penampilan yang begitu konsisten, begitu impresif diragakan oleh pemuda dari negeri Gajah Putih. Selamat untuk Kun Lafut melaju ke final. Men singles 決勝に進出するのはタイのクンラフット・ヴィチットさん